Nabi di Isra dan Mi'raj. Apa Isra itu? Isra itu berjalan. Asra diambil dari kata-kata asra, berjalan di waktu malam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Isra itu yang di bumi. Isra yang di bumi. Kemudian Mi'raj, araja itu artinya naik. Mi'raj, Nabi naik ke atas. Jadi Isra itu perjalanan di bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu naik, Nabi Muhammad naik sampai ke Sidratul Muntaha. Semua perjalanan ini Bapak Ibu, Nabi tempuh dalam waktu yang singkat. Sampai diceritakan dalam kitab sejarah Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj, kembali ke rumahnya dalam keadaan ranjangnya masih terasa hangat. Jenengan kalau tidur di ranjang, di kasur niku, jenengan bangun, coba jenengan pegang bekas tempat yang jenengan tiduri. Kira-kira hangat atau mboten? Hangat. Lah itu kira-kira hangatnya hilangnya berapa lama kira-kira? Sak jam? 1 jam? Ndak sampai 1 jam. Lek 1 jam ora hilangnya kompor namanya nggih. Ini kasur yang kita tempati paling hilangnya 5 menit. Nabi kita Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, perjalanan jauh semacam itu ditempuh sama Nabi kita Muhammad. Ketika Nabi di atas ranjang, di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali rasa hangat itu masih ada. Nah, kalau seandainya perjalanan itu berhari-hari, maka bukan mukjizat namanya. Bukan mukjizat. Nah, ini indahnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya waktu Isra Mi'raj dipanjangkan sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi orang di masa ini bukan hal yang ajaib itu. Kenapa? Karena sudah ada pesawat. Sudah ada apa? Pesawat. Ada jet, cepat. Sekarang walaupun dengan jet pun tidak masuk akal itu. Tidak masuk ke akal kita. Makanya kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, semua syariat ini tidak bisa harus masuk di akal manusia. Tidak bisa. Jadi syariat Islam itu tidak bisa kita paksakan untuk masuk di akal kita, itu tidak bisa. Tugas kita adalah sam'an wa ta'atan. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taati. Makanya contoh lagi, kalau syariat Islam itu tidak harus ngikuti alur akal kita. Dalam bab fikih itu ada namanya mashul khufain. Mashul khufain, membasuh khuf. Khuf itu sepatu kulit. Khuf itu sepatu kulit. Kata Sayyidina Ali, seandainya agama ini harus ngikuti akal manusia, harus masuk di akal manusia, harusnya membasuh khuf itu yang wajib di bawah. Tapi nyatanya apa? Membasuh khuf itu yang wajib di atas. Jangan lek pakai sepatu, yang kotor yang bawah apa yang atas? Yang bawah. Tapi ketika diperintahkan untuk membasuh khuf, bukan yang bawah yang dibasuh, yang atas yang dibasuh. Ini bukti kalau tidak semuanya perintah Allah itu harus masuk atau sejalan dengan akal kita. Tugas kita seorang hamba adalah ketika mendapatkan amrun ta'abbudiyun, perintah yang Allah perintahkan kepada kita untuk melakukannya, tugas kita lakukan. Tidak usah banyak tanya. Tidak usah banyak tanya. Lah orang sekarang itu disuruh sholat banyak tanya. Mana dalilnya? Ya kan gitu. Sholat 5 waktu wajib, mana ada dalilnya? Terus kenapa kok sholat itu harus sujudnya model seperti itu? Kenapa kok tidak seperti ini? Nah banyak tanya. Sudah tidak ngerjakan, banyak tanya. Nah ini Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad, mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang tidak masuk di akal manusia. Membelah bulan. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad. Tapi apakah sekarang ada yang bisa membelah bulan? Tidak ada. Membelah lautan, mukjizat Nabi Allah Musa alaihi salam, dan semua mukjizat para nabi ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu baca mukjizatnya nabi-nabi terdahulu, ya. Nabi Musa bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Itu semuanya ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan seandainya kok ada mukjizat para nabi terdahulu yang tidak nampak dalam diri Nabi Muhammad, maka Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu disebut dengan karomah. Jadi kalau mukjizat itu untuk nabi, kalau karomah untuk wali.
Jadi jangan salah paham, karena kebanyakan ini ada orang yang nggak paham. Misalnya seorang dokter di rumah sakit, wah ini pasiennya sudah parah, keluarga tanya, dok gimana keadaan bapak saya dok? Wah ini sudah parah ini. Kecuali dapat mukjizat dari Allah SWT. Emangnya Nabi dapat mukjizat? Bukan mukjizat, kecuali Allah berikan yang hadiah yang luar biasa. Dan untuk Nabi Muhammad, untuk para nabi. Nabi terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi Mi'raj dinaikkan oleh Allah ke atas langit, ditemani oleh malaikat Jibril, di saat itu Nabi menemukan beberapa kejadian. Kita ambil satu saja. Kalau dijelaskan semuanya, satu malam tidak selesai. Kita ambil satu kisah buat motivasi diri kita biar lebih semangat untuk mengikuti perintah Allah dan perintah Nabi. Ketika perjalanan Mi'raj, Nabi dan malaikat Jibril melihat ada sekelompok orang yang bajunya itu Bapak Ibu bagian depan penuh dengan tambalan, bagian belakang penuh dengan tambalan. Kemudian makan buah-buahan yang penuh dengan duri. Yang disebut sama Allah dan zakum. Buah-buahan yang penuh dengan duri. Kemudian juga makan bebatuan dari api neraka. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa mereka yang pakaiannya penuh dengan tambalan, kemudian makannya buah yang penuh dengan durian, penuh dengan duri-durian, kemudian juga dibarengi dengan makan batu yang diambil dari api neraka jahanam. Jadi panas batu, bara api, batu yang sudah merah itu dimakan. Kata malaikat Jibril, mereka ini, ya Rasulullah, wahai Muhammad, adalah orang-orang yang selama hidupnya di dunia tidak pernah mengeluarkan sedekah. Tidak pernah mengeluarkan sedekah. Baik itu sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib maksudnya apa? Zakat. Tidak mengeluarkan zakat fitrah, tidak mengeluarkan zakat mal. Dan juga tidak sedekah sunnah. Ngelihat tetangganya lapar, ya biasa-biasa aja. Ngelihat pengemis, malah kadang dicaci. Kadang gayanya sudah kayak mau ngasih, buka jendela kaca, tidak ngasih malah mencaci. Kamu itu sehat, mbok yo cari kerjaan malah minta-minta. Sudah tidak ngasih, ngece bisa nggih. Nah ini orang-orang model seperti ini yang pelit-pelit ini nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan pakaian yang ditampakkan sama Allah kalau dia ini orang fakir, yang sangat fakir. Kemudian Allah perintahkan untuk makan buah yang berduri dan batu dari neraka jahanam. Nah, sekarang kita ambil pelajaran dari kisah ini. Ayo, mumpung Allah masih berikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Jika Anda termasuk orang-orang yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi orang yang pelit. Ayo bersedekah. Kata Nabi kita Muhammad, hadis sahih. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa kepada manusia yang mereka yatufur rajulu, kata Nabi Muhammad, yatufur rajulu bis shadaqati minadz dhahabi. Mereka di zaman itu akan berkeliling ingin bersedekah, yang disedekahkan apa? Emas. Nanti akan datang masa Bapak Ibu, ada orang-orang kaya itu bersedekah dengan emas. Tsumma la yajidu ahadan ya'khudha minhu. Tapi dia tidak akan temukan orang yang mau menerima sedekahnya. Nah, Nabi sebutkan dalam hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad, akan datang suatu masa yang jenengan sedekah tidak ada yang mau menerima. Orang sudah tidak butuh lagi dengan sedekah, entah itu kapan, tapi ini Nabi yang mengatakan dan pasti benar. Nah sekarang kita lihat, kira-kira di tangga kita ini adakah yang masih tidak mampu? Banyak. Di perempatan-perempatan lampu merah itu banyak yang masih minta-minta. Kenapa kok kita tidak berikan? Kalau memang Anda tidak punya, maka tolak dengan baik-baik, tidak jadi masalah. Tapi kalau Anda punya, jangan pernah pelit. Dan kadang orang yang pelit itu khawatir, kalau yang dia keluarkan tidak akan kembali. Justru sebaliknya, yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk sedekah, untuk haji, untuk apa lagi? Umrah, untuk zakat, semuanya, untuk mengadakan acara-acara
agama semacam ini semuanya akan diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, "Mana qasamalun min sadaqatin." Tidak akan berkurang harta seorang hamba itu dengan sedekah. Justru bal yazdad akan bertambah dan bertambah, dan buktinya banyak.